ke larutan ya. Oke, untuk mempercepat saja yang sudah dibahas tidak akan dibahas lagi. Oke, jadi di dalam larutan kita tahu larutan adalah campuran yang homogen kan kira-kira ya, campuran antara dua atau lebih zat yang mencampur sedemikian rupa yang nantinya hasilnya adalah serba sama, homogen ya, sebagai contoh misalkan Coca-Cola, larutan gula dalam air dan sebagainya. Oke. Nah, untuk sementara di dalam larutan ada zat terlarut, ada juga sebagai pelarut. Halo? Tolong kalau ini dimatikan dulu mute ininya ya, speaker apa? Mic. Halo Maggie Setarosida, bisa di mute ininya. Oke, jadi ada zat terlarut. Oke, jadi tentu berkaitan dengan jumlahnya, saya kayaknya sudah dibahas kemarin ya. Kalau jumlahnya lebih sedikit, itu adalah merupakan zat terlarut, sedangkan dengan jumlah yang lebih banyak, nah itu adalah sebagai pelarut. Kan kira-kira itu ya. Saya kira ini sudah dibahas kemarin. Nah, contohnya diberikan di sini, bisa saja larutan itu berupa cairan, ya. Contohnya adalah yaitu minuman ringan, tadi gula dalam air, garam dalam air, ya. Kalau kita perhatikan soft drink, ya jelas pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya bisa saja adalah gula, bisa CO2, ada zat warna dan seterusnya kalau dia berwarna kan efektif. Oke, di samping itu juga ada dalam bentuk gas, larutan dalam bentuk gas, tapi pelarutnya juga adalah gas, ya contohnya N2 yang paling banyak di udara. Kemudian zat terlarutnya bisa saja zat yang lain, yaitu gas yang lain, misalkan adalah yaitu O2, argon dan sebagainya, masih banyak lagi. Ya. Oke, berikutnya adalah larutan padat. Nah ini saya kembali tekankan. Oke. Matikan videonya ya. Jadi larutan padat, jadi larutan atau campuran yang homogen tetapi dalam fasa padatan. Ini banyak sekali, saya kira ini sudah dibahas kemarin juga. Oke, contohnya apa? Yaitu misalkan stainless steel, oke, kemudian bahan untuk menyoder, ya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu lah ya. Oke, kita menginjak sekarang larutan elektrolit. Kemarin sudah dibahas juga. Jadi ada dua jenis larutan elektrolit, ya, yaitu yang berkaitan dengan yang bisa mengantarkan arus listrik dan yang tidak. Oke, sehingga kita kenal ada istilah yaitu elektrolit dan non elektrolit. Oke, jadi larutan elektrolit adalah zat di mana di dalam air atau dilarutkan dalam air akan menghantarkan arus listrik. Oke, contohnya misalkan larutan garam di dalam air misalkan. Oke, kemudian asam asetat dalam air misalkan. Ya, nanti kita mengenal ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nanti kita lihat. Kemudian ada non elektrolit, ya kebalikannya adalah zat bila dilarutkan dalam pelarut air, ya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik atau tidak bisa membawa muatan, kan kira-kira seperti itu. Ya. Nah, contohnya apa? Nah, larutan gula dalam air. Oke, biasanya zat-zat organik ya dalam pelarut air misalkan, ya, misalkan urea dalam air misalkan, ya. Walaupun kalau kita perhatikan mungkin hantaran sangat-sangat kecil sekali. Nah, contoh bagaimana membuktikan bahwa suatu larutan bisa menghantarkan arus listrik atau sebaliknya. Oke. Atau sebaliknya. Nah, ini non elektrolit, perhatikan kalau saya punya baterai, kita hubungkan baterai. Oke. Biasanya menghubungkan seperti ini ya. Jadi saya punya larutan larutan gula dalam air, misalkan gula dalam air, oke. Kemudian saya hubungkan di sini adalah baterai, ya, ini ada positif ada negatifnya. Kemudian saya hubungkan di sini dengan lampu, kan kira-kira itulah lampu.
Oke. Jadi ada baterai, ada lampu, kemudian saya celupkan ke dalam larutan gula misalkan, otomatis perhatikan di sini lampu tidak menyala, kan kira-kira itu ya, lampu tidak menyala. Sebaliknya, sebaliknya kalau dia elektrolit lemah, contohnya asam asetat dalam air, ya, asam asetat dalam air, nah dia akan kelihatan akan menyala yang redup kira-kira gitu ya. Oke. Karena di sini muatan yang bisa ditransfer atau arus listriknya itu ya lemah kira-kira. Beda dengan kalau elektrolit kuat, ya, contohnya adalah garam NaCl dalam air misalkan. Oke. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan suatu larutan elektrolit ada yang lemah, ada yang kuat? Apa dek kemarin? Masih ingat? Derajat ionisasi. Oke, derajat ionisasi ya. Jadi harus ingat ya, derajat ionisasi. Nah, biasanya kalau elektrolit kuat, dia akan mengion, menghasilkan kation dan anion, yaitu misalkan saya bisa tuliskan NaCl dalam pelarut air, dia akan terurai menghasilkan ion-ion semuanya, ion-ion dalam air. Makanya di sini aqua. Jadi ion-ion dalam air. Jadi semuanya terurai. Artinya apa? Derajat ionisasinya itu adalah 1, kan kira-kira seperti itu ya. Itu membentuk kation dan anion. Saya kira itu sudah dibahas. Nah, ini elektrolit kuat jadi terdisosiasi atau terionisasi sempurna. Artinya derajat ionisasinya sama dengan 100% atau 1. Nah, contohnya tadi sudah, NaCl padat dilarutkan dalam air, kemudian di sini akan menghasilkan ion-ion dalam air, kation dan anion dalam air, kan kira-kira ya. Nah, sebaliknya kalau elektrolit lemah, nah ini contohnya adalah yaitu asam asetat dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi sebagian. Kalau sebagian, apa yang terjadi? Berarti ada sisa. Kalau ada sisa, apa yang terjadi di sini? Terjadilah apa yang dikenal sebagai kesetimbangan. Artinya apa? Hanya sebagian yang terionisasi. Oke, tidak semuanya. Berarti ada zat sisa. Kalau ada zat sisa, berarti hanya sebagian terionisasi. Oke. Nah, kita baru menginjak ke sekarang ionisasi atau derajat ionisasi asam asetat. Karena dia terurai sebagian, berarti ada sisa, maka jelas di sini ada tanda kesetimbangan. Oke. Beda dengan proses reversible ya. Oke, saya nggak perlu lagi jelasin. Kalau proses reversible, dia berlangsung hanya satu arah tertentu saja. Bisa saja ke kanan, bisa juga ke kiri dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. Nah, itu proses reversible. Oke. Sedangkan kesetimbangan adalah bisa saja reaksinya ke kiri dan ke kanan, bisa saling lambat, bisa juga saling cepat. Yang penting kecepatan reaksi ke kiri dan ke kanan itu sama. Nah, itulah reaksi kesetimbangan. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, maksudnya reversible ini adalah yaitu bisa dibalik kira-kira segitulah ya. Karena reaksinya di sini agak lambat, jadi terionisasi sebagian kecil, maka bisa dibalik kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu dikenal sebagai proses reversible. Oke. Bisa ngikutin deh ya perbedaan antara reversible dengan kesetimbangan? Sama. Oke, kita lanjut ya, karena ini sudah juga kemarin. Nah, contoh di sini adalah asam asetat, ya, termasuk elektrolit lemah karena dia terionisasi hanya sebagian, artinya tidak sempurna. Oke, nah sekarang bagaimana orientasi daripada kation dan anion di dalam air? Oke, nah sebelum menginjak itu, proses terlarutnya suatu zat dalam kaitannya di senyawa ion dalam air, maka itu istilahnya dikenal sebagai hidrasi. Oke, hidrasi khusus pelarutnya dalam air,
maka dikenal sebagai proses pelarutannya dikenal sebagai hidrasi. Oke, apa itu hidrasi, Dek? Bisa jelasin lagi? Coba. Siapa yang bisa jelasin hidrasi biar cepat, Dek? Proses terlarutnya suatu zat senyawa ion dalam air. Proses terlarutnya ion-ion. Kurang lengkap, Dek? Dalam fasa gas. Oke, nah itu ya. Jadi hidrasi adalah proses bereaksinya atau terlarutnya ion-ion, apakah kation maupun anion dalam air. Oke, dalam fasa gas. Oke. Kalau pelarutnya bukan air, apa namanya? Solvasi. Solvasi. Oke, ya, sudah ingat ya. Jadi hidrasi adalah satu proses di mana ion itu akan dilingkupi oleh air, kira-kira seperti ya, dengan orientasi seperti ini, perhatikan, Dek. Oke. Kalau air kan ada hidrogen 2 dan oksigen warna merah. Kemudian kationnya, perhatikan ini kationnya, orientasi daripada kation dengan molekul air seperti ini, perhatikan. Oke, karena kita tahu oksigen, perhatikan, saya tuliskan seperti itu, oksigen air memiliki boleh bilang muatan positif dan negatif. Oke, sehingga kalau dia hidrogen, maka dia akan cenderung berinteraksi dengan kation, kira-kira seperti itulah. Oke, sedangkan yang negatif cenderung berinteraksi dengan sedangkan ini negatifnya ini cenderung berinteraksi dengan yang positifnya, yaitu apa? Hidrogen. Nah, kenapa? Karena air memang berdistribusi, yaitu yang dikenal sebagai distribusi muatan. Oke, ada perbedaan muatan. Oke, maka ini biasanya dikenal sebagai momen dipol nanti, khusus nanti ya, momen dipol seperti ini. Oke. Jadi oksigen cenderung bermuatan negatif dibandingkan dengan H. Makanya H di sini cenderung bermuatan positif, sehingga saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi negatif, positif, kira-kira seperti itulah gambarnya ya. Oke, akibatnya apa? Nah, orientasi daripada kation dan anion seperti ini, jangan sampai salah deh ya. Oke, kadang-kadang nanti sering keluar ujian, apalagi ujiannya C ya misalkan. Oke, nah sekarang tadi sudah disinggung, oke, larutan non elektrolit ya jelas tidak menghantarkan arus listrik, tidak bisa membawa muatan karena kenapa? Tidak ada ion, oke, tidak ada ion-ion, sehingga apa sini derajat ionisasinya sama dengan 0. Oke, derajat ionisasinya sama dengan 0, artinya tidak terionisasi. Contohnya adalah urea, oke, metanol, etanol, glukosa yang umumnya biasa sering berupa senyawa organik ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan elektrolit lemah artinya terurai sebagian, contohnya adalah asam aseta, asam fluorida, asam nitrat dan seterusnya. Termasuk air juga ya. Oke, air juga termasuk senyawa yang termasuk elektrolit lemah. Nah, sedangkan yang termasuk elektrolit kuat itu banyak ya, contohnya di sini HCl, oke, HNO3, HClO4, asam perklorat, asam sulfat tadi kan di sini. Nah, asam sulfat itu yang kuat adalah yang terionisasi pertama saja, oke. Saya ulang sekali lagi. Asam sulfat yang kuat itu hanya yang terionisasi pertama saja, karena asam sulfat kan terionisasi 2 kali ya. Jadi perhatikan, SO4 bisa terionisasi menghasilkan HSO4, bisa kelihatan ya? Oke. Nah, sedangkan yang kedua menghasilkan ini, nah ini akan terjadi keseimbangan deh, perhatikan. Oke. Bisa kelihatan ya? Coretan saya. Yang pertama memang terionisasi maksimal, oke, mendekati 1, makanya dia termasuk elektrolit kuat. Tetapi kalau yang terionisasi yang kedua, perhatikan ini yang kedua,
dia terionisasi yang sangat lemah. Maka yang kedua ini termasuk elektrolit lemah, berarti kan masih ada sisa. Cirinya jelas di sini ada kesetimbangan. Oke, saya kira nggak masalah. Ya, contoh adalah non elektrolit sini ya, karena dia tidak terionisasi. Ya, perhatikan sini gula, misalkan glukosa. Ya, perhatikan ini tidak mengalami ionisasi ya. Oke, jadi tidak ada ion di sini. Oke, tidak ada ion sama sekali. Dia memang hanya larut saja. Oke, namun kalau gulanya terlalu banyak, pasti akan mengendap, benar nggak ya? Artinya tidak semuanya gula akan larut. Maka ada istilah larutan kurang jenuh, larutan jenuh, dan lewat jenuh. Nah, ingat, dengar? Jadi kalau gula dilarutkan dalam air, misalkan 1 gelas air, ditambahin gula 1 sendok, dia larut sempurna. Oke, bukan terionisasi, larut sempurna. Maka larutan itu dikenal sebagai larutan yang belum jenuh atau kurang jenuh. Akan tetapi, pada saat ditambahin sedikit saja, gulanya sudah mulai mengendap. Nah, pada saat maksimum gula larut di dalam jumlah tertentu air pada suhu tertentu, nah itu dikenal sebagai larutan jenuh. Oke, apa itu larutan jenuh? Adalah banyaknya zat maksimum yang dapat larut dalam suatu pelarut tertentu dan suhu tertentu. Nah, itu dikenal sebagai larutan jenuh. Kalau lewat jenuh artinya sudah mengendap, oke, kebanyakan, zat yang terlarutnya kebanyakan sehingga gulanya akan mengendap. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita sudah mengenal larutan jenuh, kurang jenuh, dan lewat jenuh. Oke, saya kira nggak masalah. Kemarin kita sudah sampai di sana ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan reaksi pengendapan. Bisa saya lanjut, Dek? Reaksi pengendapan? Bisa, Pak. Oke. Nah, apa itu pengendapan? Ya jelas, kalau dia mengendap, kalau saya punya misalkan PbNO3, oke, dengan HCl misalkan, bisa saja nanti akan terbentuk warna kuning sedikit. Atau HI misalkan asam iodida dengan PbNO3 misalkan, maka terbentuk PbI2. Nah, PbI2 ini langsung biasanya mengendap karena kelarutannya sangat-sangat kecil. Oke, jadi pengendapan itu adalah yaitu zat antara ya boleh dibilang boleh lewat jenuh karena dia. Oke. Jadi kalau saya punya PbNO oke. Habis baterainya. Ya, jadi larutan mengendap adalah yaitu ada padatan nanti yang jatuh ke bawah dari larutan, dan antara larutan dan padatnya bisa dipisahkan kira-kira seperti itu. Nah, contoh misalkan PbNO3 ini kan dalam bentuk larutan aqua, artinya dalam pelarut air. Kemudian saya gabung campur dengan natrium iodida, dia juga larut dalam air. Oke, nah perhatikan ini. Nanti akan terbentuk nanti endapan seperti ini, yaitu padatan. Oke, artinya dia mengendap, jadi bisa ke bawah. Oke, bisa ke bawah, mengendap. Nah, ini perhatikan, dan sisanya adalah natrium nitrat yang masih larut dalam air. Oke, nah perhatikan, ini dikenal sebagai persamaan totalnya. Persamaan reaksi total, oke. Sedangkan ini adalah pengendap, zat yang mengendap karena dia bentuk padatan. Nah, ini dikenal sebagai persamaan secara molekuler, ya lengkapnya kira-kira seperti itu. Kemudian reaksi yang sebenarnya yang mana? Nah, perhatikan ini, karena ini larut, dia mengion, ya baik itu PbNO3 maupun
natrium iodida mengion kan ya, oke, terurai sempurna di dalam air. Perhatikan. Nah, di antara ion-ion ini, kira-kira yang mana nanti kira-kira mengendap? Kan kira-kira hasilnya ya. Kira-kira yang mana mengendap? Pasti adalah PbI2. Oke, PbI2. Sedangkan sisanya yang bagaimana? Ya, sisanya pasti dalam bentuk ion-ion. Perhatikan, ion natrium dan ion nitrat sisanya. Oke. Nah, reaksi seperti ini dikenal sebagai reaksi ion. Perhatikan. Oke. Jadi persamaan ioniknya. Oke. Yang lengkapnya dikenal sebagai persamaan secara molekul. Ini kan molekulnya. Nah, sedangkan ion-ion, nah inilah persamaan ioniknya. Nah, ada persamaan netnya. Nah, ada persamaan netnya. Ini kan kiri kanan kan sama ya. Oke, nitrat bisa dicoret, natrium juga bisa dicoret. Oke. Sehingga apa yang terjadi di sini? Nah, reaksinya adalah seperti ini. Inilah reaksi utama di dalam reaksi kimianya. Itu Pb plus 2 dengan 2I-. Menghasilkan PbI2 dalam bentuk padatan. Oke. Jadi ini kan masih dalam bentuk aqua gitu ya, dalam bentuk ion ya. Oke, aqua. Oke, I2 juga dalam bentuk aqua. Nah, perhatikan. Persamaan seperti ini dikenal sebagai persamaan netnya. Bisa ngikutin ya? Sampai di sini dulu. Jadi ulang lagi, ada persamaan secara molekuler, ada persamaan ionik, dan ada persamaan netnya. Oke, arti net yang utama saja bereaksi. Nah, sedangkan ion-ion yang tidak bereaksi bisa dihapus sebelah kiri dan sebelah kanan, dikenal sebagai apa deh? Ion apa? Siapa yang bisa? Halo? Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Oke, biasanya dikenal sebagai apa? Ion-ion yang tidak ikut bereaksi deh? Ion pendamping. Ion pendamping, oke. Oke, ion spektator, ion penonton. Dia kan hanya nonton saja kan ya, dia tidak ikut bereaksi. Oke. Nah, ion dikenal sebagai ion penonton atau ion spektator. Oke. Nah, ini dikenal sebagai ion spektator, ion penonton, boleh ya. Oke. Dia hanya sebagai penonton saja. Yang bereaksi yang utama adalah ini netnya. Oke. Nah, reaksi inilah yang penting nanti, oke, di dalam satu reaksi kimia, itu reaksi netnya yang penting. Oke. Sekali lagi ini penting ya. Jadi ada reaksi lengkapnya secara molekul, ada reaksi secara ionnya, jadi harus bisa menjelaskan satu-satu, oke, dan ada reaksi netnya saja. Oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan proses terjadinya pengendapan Pb iodida. Oke. Jadi kalau ada kalium iodida di sini dan Pb nitrat, perhatikan. Nah, orientasi di dalam air adalah seperti ini. Jadi kalium plus akan berdekatan dengan oksigen yang bermuatan negatif di sini. Begitu juga Pb yang akan berdekatan dengan ion oksigennya. Perhatikan sih, bukan ion, molekul oksigen dari air. Beda dengan yang iodida. Kalau iodida di sini ya jelas pasti akan berdekatan dengan ion H+ yang bermuatan positif. Oke. Nah, nanti ini akan berikatan antara Pb dengan I-, sehingga menghasilkanlah seperti ini. Perhatikan, ini padatan, yaitu padatan daripada PbI2. Oke, perhatikan ini padatan dalam bentuk kristal. Ini masih dalam bentuk ion. Oke, dan dilingkungi oleh air di sini, orientasinya seperti ini. Dan ini adalah padatan yang ada di bawah biasanya, oke, mengendap. Oke. Nah, ini dalam bentuk kristal, kira-kira seperti itu. Jadi reaksi sebenarnya adalah Pb plus 2 ditambah I- menghasilkan PbI2 dalam bentuk padatan. Oke. Nah,
Sekarang adik-adik harus hafal deh. Tadi sebagai contoh saja, ya. Nah, sekarang ada istilah kelarutan. Oke, apa itu kelarutan? Ya, yaitu jumlah maksimum zat yang bisa larut, oke, dalam suatu pelarut tertentu, dalam jumlah tertentu, dan suhu tertentu. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi salah sekali lagi, yang dimaksud dengan kelarutan adalah yaitu jumlah maksimum yang bisa larut suatu zat, yaitu zat pelarut dalam hal ini, yaitu dalam pelarut tertentu. Apa pelarutnya? Nah, umumnya kan menggunakan pelarut air ya, menggunakan pelarut air. Saya ganti slide dulu. Oke, sementara ya. Jadi sekali lagi, ballpoint yang bisa dinulis-nulis di layar, mungkin baterainya habis. Oke, kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang bisa larut di dalam pelarut tertentu, jumlahnya juga tertentu, dan suhu tertentu. Nah, umumnya biasanya pelarutnya adalah air, jumlahnya biasanya dalam 1 liter, sedangkan suhunya biasanya pada suhu kamar, misalkan 25 derajat Celcius. Oke deh ya. Oke. Nah, sekarang adik harus menghafal. Contoh, misalkan, senyawa-senyawa alkali. Semua senyawa alkali dan amonium, ya, yaitu larut sempurna di dalam air. Contohnya misalkan litium klorida, natrium klorida, kalium iodida, dan sebagainya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan logam alkali dan amonium, dia akan larut sempurna dalam air. Oke, bisa ngikutin ya? Nah, berikutnya senyawa nitrat, bikarbonat, dan klorat, ya, berikatan dengan logam apapun dia logamnya, dia juga akan larut sempurna. Oke, tidak ada perkecualian. Oke, tidak ada perkecualian. Nah, beda dengan halida. Semua halida, kalau dengan yang ini, dengan alkali dan amonium itu adalah larut sempurna, kecuali, perhatikan ini, kecuali kalau berikatan dengan Ag+, mengikasi AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 misalkan. Nah, itu kan tidak larut, oke? Bisa ngikutin deh? Jadi semua halida berikatan dengan logam, dia akan larut sempurna, kecuali, nah, yaitu logamnya Ag+, Hg+2, dan Pb+2. Oke, begitu juga senyawa sulfat. Semua sulfat itu larut sempurna. Oke, kecuali yang berikatan dengan ini, yaitu Ag+, Ca+2, yang kaitannya dengan alkali tanah ini ya, oke. Ca+, strontium +2, Ba+2, dan seterusnya, plus Pb. Oke, bisa ngikutin dia menghafalnya, ini saya kira udah ada di SMA nih ya. Halo? Ya, Pak. Ya, sudah pernah dikasih di SMA kan ya, yang kaitannya dengan beberapa kaitannya dengan zat yang mudah larut dan tidak larut. Oke. Nah, sedangkan yang
kebalikannya sekarang, oke, kebalikannya, semua karbonat, fosfat ya, kromat, sulfida, ya dan sebagainya, itu adalah tidak larut. Nah, tidak larut, kecuali kalau berikatan dengan amonium dan alkali, oke, dan logam ion alkali maksudnya. Jadi semua ini tidak larut, kecuali khusus sampai sulfida ya, khusus atau kecuali yaitu dengan ion alkali dan amonium. Oke, kebalikannya pokoknya. Sedangkan hidroksil, semua hidroksil ini tidak larut, kecuali, perhatikan ini, kecuali yang mengandung ion alkali dan ion barium. Oke, jadi sekali lagi, kalau senyawa alkali dengan hidroksida, pasti dia adalah larut. Oke, begitu juga dengan Ba+2. Yang lainnya, iya mengendap, kira-kira seperti itu. Nah, ini penting sekali deh, berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia nanti, apakah reaksinya terjadi atau tidak. Oke, dan ini harus dihafal. Saya ulang sekali lagi, ditekankan kembali, dan ini harus dihafal. Oke, berkaitan dengan reaksi kimia nanti. Suatu reaksi kimia bisa terjadi atau tidak. Oke, kalau terjadi, salah satu produknya harus mengendap. Salah satu produknya, kan kira-kira gitu ya. Atau salah satu produknya harus berupa gas, artinya keluar dalam bentuk gas. Oke, atau salah satu produknya menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pereaksinya. Nah, itu tiga utama suatu proses reaksi kimia bisa terjadi atau tidak. Pertama, harus ada zat yang mengendap, bisa saja salah satu zat ada yang mengendap, bisa saja salah satunya ada yang berupa gas, oke, dan bisa juga salah satunya lebih lemah, artinya kekuatan ikatannya itu lebih kuat dibandingkan dengan pereaksinya, kira-kira gitu. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita lanjut berkaitan dengan penyelesaian daripada persamaan ion. Oke, seperti biasa, selesaikan dulu persamaan secara molekulnya, molekul lengkapnya, termasuk juga wujudnya bagaimana. Kemudian, nah ini harus perlihatkan di sini apakah kita mengetahui apakah itu senyawa ion atau bukan. Oke, apakah elektrolit lemah atau bukan? Nah, itu nanti kita bisa lihat. Kemudian kita perhatikan yang mana merupakan ion-ion penonton. Oke. Nah, ciri sebagai ion penonton adalah di dalam bereaksi maupun produk dia tidak ikut di dalam kaitannya dengan reaksi. Ya, oke. Jadi ion penonton atau ion spektator bisa dilihat dari sebelah kiri dengan sebelah kanan itu tidak ikut terlibat di dalam suatu reaksi. Yang keempat, nah, tinggal mengecek jumlah atom ion baik sebelah kiri maupun sebelah kanan termasuk muatannya. Oke. Nah, contoh. Coba Adik kerjakan, Dek. Tuliskan persamaan ionik netnya dari reaksi silver nitrat dengan sodium klorida. Silakan, Dek. Tuliskan persamaan ionik netnya, artinya yang bereaksi atau yang utama dari suatu reaksi silver nitrat dengan sodium klorida. Coba, Dek. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang tadi yang menjadi lebih lemah dari pelarutnya, itu maksudnya apa ya, Pak? Bukan lebih lemah dari pereaksinya. Oh ya, dari reaksinya.
Kan saya ulang sekali lagi ya. Suatu reaksi nanti bisa terjadi atau tidak. Oke, kalau terjadi reaksi berarti ada tanda panah ke kanan. Kalau tidak terjadi reaksi berarti ada tanda panah ke kanan, ada juga tanda panah ke bawah, kan kira-kira situ ya. Oke. Syarat pertama salah satunya gitu ya, yaitu harus ada zat yang mengendap, salah satunya, atau ada yang berupa produk gas, oke, atau yang lebih lemah dari pereaksinya. Oke, artinya produknya nanti lebih kuat berikatan, kira-kira seperti itu, dibandingkan dengan pereaksinya. Nanti kita lihat sebentar, oke, latihannya. Oke. Nah, ini saya tadi sudah ya, oke. Nah, ini adalah reaksi, apa ini namanya? Secara molekul, perhatikan di sini, aqua artinya dia larut. Nah, sedangkan ini mengendap. Oke, dan ini kan aqua. Nah, sekarang ini adalah reaksi molekulnya yang di atas. Di bawahnya adalah reaksi ionnya. Perhatikan reaksi ionnya, reaksi ion total. Dan berikutnya adalah, nah, ini ion spektatornya, perhatikan, bisa dicoret sebelah kiri, sebelah kanan. Sehingga hasilnya adalah Ag plus dengan Cl minus menghasilkan AgCl endapan padatan. Nah, pertanyaannya tadi, apakah reaksi ini bisa terjadi ke kanan atau tidak, Dek? Ya. Apakah reaksi ini AgNO3 dengan NaCl terjadi reaksi atau tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Salah satu bisa bereaksi, salah satunya harus berupa padatan. Ada nggak berupa padatan di sini? Ada kan? Ya. Oke. Artinya reaksi ini, Pak, apa gimana? Terjadi atau tidak? Jadi, Pak. Nah, terjadi. Gampang kan yang pertama dulu? Oke. Nah, syaratnya seperti itu. Salah satunya harus ada zat yang mengendap. Salah satu ya, bukan kalau tidak ada yang mengendap bagaimana? Ya nggak masalah, tapi nanti bisa saja berupa gas, karena gas kan berarti nanti menguap dia kan ya, oke, sehingga prosesnya akan bergeser ke kanan. Atau, nah nanti ada yang lebih lemah, jadi kekuatannya lebih kuat, kekuatan ikatan maksudnya ya. Oke, coba kita lihat. Oke, saya kira ini adalah reaksi pengendapan seperti biasa. Jadi kalsium, CO3, maksudnya hidrogen ini, karbonat, ion hidrogen karbonat. Oke, kalau dipanaskan menghasilkan nanti adalah kalsium karbonat dan CO2. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini jelas reaksinya terjadi ya, udah pasti kan ya, karena ada padatan dan ada gas. Bahkan bukan aqua ya, bisa saja aqua ini artinya CO2-nya larut dalam air, oke? Nah, kemudian si aqua ini diuapkan, bisa saja nanti CO2-nya menjadi gas, oke? Kira-kira seperti itu, sehingga nanti akan diperolehlah yaitu pembentukan kapur, kalsium karbonat, oke, kira-kira seperti itulah ya. Oke, nah sekarang kita lanjut sebelum menginjak ke reaksi-reaksi, ada asam, oke. Ciri-ciri suatu asam, adik sudah tahu, rasanya agak asam tentunya. Oke, contohnya adalah ya asam asetat. Oke, kemudian asam yang ada di dalam buah-buahan yang dikenal sebagai asam sitrat. Oke, jadi asam. Kemudian biasanya menyebabkan warna berubah. Oke, akibat adanya asam itu. Oke. Nah, bisa merubah asam kertas lakmus dan sebagainya. Ini penting deh. Dia bisa bereaksi, jadi asam ini bisa bereaksi dengan logam sehingga menghasilkan gas hidrogen. Nah, ini sudah mulai deh. Oke. Jadi produknya nanti menghasilkan gas hidrogen. Jadi kalau ada asam, kemudian ada logam, maka menghasilkan gas hidrogen. Nah, kalau menghasilkan gas hidrogen berarti reaksinya dapat terjadi. Nah, contohnya ini adalah, oke, perhatikan, HCl dalam bentuk aqua, jadi ada air larutan,
kemudian direaksikan dengan magnesium dalam bentuk padatan, maka akan menghasilkan nanti MgCl2 yang larut dalam aqua, air, dan gas hidrogen. Perhatikan ini gas hidrogen. Oke. Nah, karena ini salah satunya menghasilkan gas hidrogen, maka reaksinya berarti terjadi ke kanan. Kira-kira seperti itu, Dek. Habis katanya. Oke, reaksinya ke kanan. Nah, ini reaksi yang menghasilkan salah satunya adalah gas hidrogen di sini, Dek. Oke. Nah, kemudian asam juga bisa bereaksi dengan karbonat. Jadi senyawa-senyawa karbonat dia akan menghasilkan karbon dioksida. Oke. Contohnya adalah perhatikan di sini, asam bisa bereaksi dengan CaCO3. Nah, perhatikan di sini. Oke. Di sini menghasilkan CO2. Nah, kira-kira yang mana? Oke. Apakah sebelah kiri itu lebih ini sehingga reaksi ke kanan tidak ada? Nah, perhatikan. Kalau ada reaksi menghasilkan gas, pasti dia akan bergeser ke kanan kalau dia seimbang dan sebagainya ya. Karena gasnya ini keluar. Jadi produk yang dihasilkan kan diambil. Kalau diambil, pasti akan terjadi reaksi ke kanan. Kira-kira seperti itu, Dek. Oke. Jadi HCl dengan padatan kapur, dia akan bisa bereaksi. Nanti akan menghasilkan gas CO2. Perhatikan ini. Bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini penting soalnya kira-kira nanti apa saja yang bereaksi. Oke. Berikutnya, nah asam yang lemah, ya perhatikan asam aqueous artinya asam, dia mudah, ciri-ciri asam lah kita itu ya. Jadi larutan asam bisa menghasilkan atau bisa menghantarkan listrik atau muatan, kira-kira karena kenapa? Dia terionisasi. Oke, apakah sempurna atau sebagian, kira-kira seperti itu. Nah, sebaliknya basa, ciri-ciri dulu ya, ciri-ciri basa, terasa pahit, oke, rasanya pahit. Kemudian contohnya itu ada di sabun, oke, biasanya bersifat basah, oke, sabun. Kemudian dapat mengubah warna daripada ya contohnya kertas lakmus misalkan ya, dari misalkan warna merah menjadi biru misalkan dan seterusnya. Oke. Nah, senyawa atau larutan basa ya, artinya dia dalam pelarut air, artinya dalam larutan dia akan bisa membawa muatan. Oke, dia akan bisa membawa muatan atau dia bisa mengantarkan arus listrik. Tentu kalau dia terionisasi. Oke, kalau terionisasi sebagian atau sempurna. Kalau dia tidak terionisasi ya nggak ada ion. Kalau tidak ada ion berarti tidak bisa mengantarkan arus listrik. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung karena asam ini menggunakan pelarut air. Nah, ciri-ciri daripada asam atau basa ya jelas kalau menurut Arrhenius pasti menghasilkan ion H+ atau H3O+. Nah, perhatikan ini penting ya. Kalau ada HCl dengan air, maka H+-nya ini lepas ke molekul air menghasilkan H3O+. Oke. Nah, H3O+ ini sifatnya sama dengan H+. Karena H+ itu tidak bisa berdiri sendiri, Dek. Karena H+ itu sangat-sangat reaktif. Oke, saya ulang sekali lagi. H+ itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kalau ada pelarut air, dia akan langsung membentuk H3O+. Oke, namun, karena sifat H3O+ sama dengan H+, maka untuk memudahkannya bisa dituliskan H+. Seharusnya sih H3O+, kira-kira itu realnya di alam adalah H3O+. Oke, nah reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi asam adalah bila di dalam air menghasilkan H+ atau H3O+, kira-kira seperti itu.
Nah, ini menurut Arrhenius. Sebaliknya juga basa adalah zat di mana di dalam air menghasilkan OH-. Oke, menurut teori Arrhenius, kira-kira seperti itu. Oke, nah tadi sudah disinggung tadi. Jadi asam basa menurut Arrhenius berarti pelarutnya hanya air di sini yang digunakan. Oke. Di mana kalau asam menghasilkan ion H+ atau ion hidronium dalam air, sedangkan kalau basa menghasilkan ion OH-. Nah, sekarang kita singgung lagi ini, perhatikan, ion H+ sekali lagi jarang berdiri sendiri karena sangat reaktif, apalagi kalau ada air, maka sering ditulis H3O+. Nah, ini realnya, oke, kenyataannya. Namun karena sifatnya sama, maka bisa dituliskan H+ untuk menyingkat saja. Nah, sesuai dengan, nah, perhatikan ini tadi apa di sini? Ya, H+ seperti ini, ya. Jadi inilah oksigennya, berarti kaya akan elektron. Sedangkan ini adalah H+-nya, kira-kira seperti itu ya, ion hidronium. Makanya di sini bermuatan positif 1. Oke. Nah, kalau menurut Bronsted-Lowry, ya ini sedikit beda, ini berlaku lebih umum. Oke, berlaku lebih umum. Kalau asam adalah zat yang bisa mendonorkan protonnya, sedangkan basa sebaliknya zat yang bisa menerima proton dari suatu zat. Oke, jadi perhatikan ini contoh. NH3 dengan H2O. Karena basa ini bisa menerima proton daripada H2O, maka NH3 bersifat sebagai basa. Sedangkan H2O3 bersifat sebagai asam. Oke. Jadi antara asam dan basa, kalau saya punya misalkan adalah HCl di sini, oke, ini kebetulan kan amonia adalah bersifat basa karena H2O-nya bisa lepas ke NH3. Oke. Jadi di sini ada asam, ada basa. Saya kira di SMA sudah. Nah, menurut Bronsted-Lowry ini berlaku lebih umum karena pelarutnya bukan hanya air, bisa bermacam-macam pelarut. Oke. Makanya nanti ada istilah asam basa konjugasi. Oke. Jadi NH3 adalah yaitu basa konjugasi daripada NH4+. Sebaliknya H2O adalah asam konjugasi daripada basa OH-, kira-kira seperti itu ya. Jadi basa asam basa konjugasi, jadi lebih umum. Jadi tergantung daripada lingkungannya. Oke. Nah, saya ulang sekali lagi deh. Kalau NH3 dalam air, maka NH3 akan berperan sebagai basa. Jelas, H2O berperan sebagai asam. Oke deh, benar ya? Ya, Pak. Nah, sekarang, kalau NH3-nya saya ganti. Saya ganti dengan HCl. Maka HCl berperan sebagai apa deh? Halo? Sebagai asam. Asam. H2O berperan sebagai Basa. basa karena dia menerima, kan? Karena dia menerima proton daripada HCl tadi, kan kira-kira situ ya. Ya. Jadi di sini asam basa menurut Bronsted-Lowry biasa berlaku lebih umum. Jadi pelarutnya bukan hanya air saja. Jadi pelarutnya bisa bermacam-macam. Oke, suatu zat, contohnya air, bisa berperan sebagai asam atau basa tergantung pada lingkungannya. Oke, kalau adik-adik sekarang berada di lingkungan dengan orang-orang yang biasanya orang biasa-biasa atau orang bodoh ya, tentu adik akan berperan sebagai orang pintar, benar nggak? Sebaliknya, kalau adik misalkan berada di lingkungan orang-orang yang lebih pintar, maka adik akan berperan dalam hal ini sebagai orang yang lebih bodoh, kan gitu ya? Oke. Nah, sama dengan kaitannya dengan asam basa di sini.
Oke, jadi tergantung daripada lingkungannya kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, ada asam, jenis asam, ada monoprotik tergantung daripada jumlah H+-nya. Contohnya HCl itu dikenal sebagai asam monoprotik. Oke, jadi termasuk elektrolit kuat. Oke, karena dia terurai sempurna. Jadi asam kuat. Nah, elektrolit kuat, asam kuat. Oke, karena dia terurai sempurna. Perhatikan tanda panahnya di sini. Tidak ada tanda panah ke kiri ya. Oke. Berikutnya asam nitrat. Nah, ini juga monoprotik karena mengandung 1 H+. Nah, ini juga termasuk asam kuat. Oke. Cirinya asam kuat hanya ada panah ke kanan saja. Dia juga terurai sempurna atau terionisasi sempurna. Contoh, nah di sini perhatikan asam asetat. Perhatikan kalau asam asetat berarti dia terurai sebagian atau terionisasi sebagian. Makanya ada tanda anak panah ke kiri dan ke kanan. Artinya apa? Ada sisa. Kalau ada sisa berarti berada dalam keadaan setimbang. Oke, berarti ada zat sisa, berarti tidak terionisasi sempurna. Maka termasuk di sini asam lemah. Oke. Saya kira nggak masalah. Oke, asam diprotik. Ya, jelas ini yang memiliki jumlah proton 2. Oke. Contohnya asam sulfat, tadi sudah disinggung. Asam sulfat terurai sempurna, terionisasi sempurna. Sekali lagi pada saat ionisasi pertama. Oke, dan ini termasuk elektrolit kuat. Perhatikan reaksinya, Dek, jangan sampai salah. Oke. Beda dengan yang ini. Nah, beda dengan yaitu hidrogen sulfat negatif 1. Oke. Nah, ini akan terurai sebagian. Perhatikan ini. Akibatnya apa? Ada sisa. Kalau ada sisa saat ini berarti dia berada dalam keadaan setimbang. Maka ini termasuk juga asam yang lemah. Oke, jadi elektrolit lemah. Oke, saya kira nggak masalah ya. Kemudian asam triprotik atau asam poliprotik boleh juga ya. Biasanya lebih dari 2 dikenal sebagai asam poliprotik. Oke, contohnya adalah asam fosfat. Nah, ini sudah pertama saja sudah lemah. Oke, pertama saja sudah lemah. Apalagi yang kedua, oke, lebih lemah lagi. Apalagi yang ketiga, pasti lebih lemah lagi. Oke. Nah, ini beberapa jenis asam yang berkaitan dengan jumlah ion proton atau H+ yang ada di dalam molekul yang bersangkutan. Oke, sekali lagi yang diprotik maupun poliprotik, yang kalau dan kuat berarti yang pertama saja, yang kedua pasti jauh lebih lemah. Oke, nah berikutnya deh, nih identifikasi kira-kira spesies yang memenuhi asam basa Bronsted. Maksudnya yang mana berperan sebagai asam basa atau kedua-duanya. Ede, kira-kira spesies yang mana berperan sebagai asam, berperan sebagai basa, atau berperan sebagai kedua-duanya. Oke, kalau HI bagaimana, Dek? Dua-duanya ya, Pak. HI. Asam, perhatikan dong ya. HI, oke. Nanti kan kita selalu membuat kaitannya dengan karena di sini punya proton, oke. Dia hanya satu-satunya punya proton, maka dia akan berperan sebagai asam. Perhatikan, ya, oke. Oke, kalau CH3, CO4. Basa. CH3, COO maksudnya negatif. Oke, berperan sebagai basa. Perhatikan di sini, oke. Jadi basa dengan asam dia akan menghasilkan seperti ini, oke. Nanti ada asam basa konjugasinya, oke. Artinya berperan sebagai basa. Kalau H2PO4 minus, Dek.
Keduanya. Kedua-duanya harus tahu reaksinya ya. Oke. Bagaimana dia berupa asam dan bagaimana dia berupa basa. Oke. Nah, kalau yang berupa reaksinya seperti ini, kira-kira H2PO4 berupa asam atau basa? Asam. Asam. Yang ini maksudnya kan H2PO4 minus Asam. berperan sebagai Asam. asam. Makanya yang penting ya, oke. Kapan dia berupa asam? Oke, berperan sebagai asam. Oke. Sedangkan yang seperti ini, perhatikan, dia akan berperan sebagai Basa. basa. Oke. Karena kan dia menerima H+. Oke. Bisa menerima H+, berarti dia akan berupa basa. Oke. Nanti ada basa konjugasinya. Oke, saya kira nggak masalah ya. Kaitannya dengan membedakan yang mana bersifat asam, yang mana bersifat basa, atau kedua-duanya menurut teori Bronsted-Lowry. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan reaksi netralisasi. Oke, biasanya asam dengan basa ya. Oke, biasanya asam dengan basa pasti akan menghasilkan garam plus air, kan kira-kira gitu ya. Nah, ini sudah ada di SMA juga. Nah, contoh HCl aqua, artinya dalam pelarut air, dengan NaOH aqua, oke, dalam pelarut air, nanti akan menghasilkan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah reaksi totalnya atau reaksi molekulnya. Oke, perhatikan deh, oke, reaksi molekulnya. Kalau reaksi ionnya adalah sebagai berikut. Nah, ini reaksi ionnya. Oke, jadi kaitannya dengan ion-ion. Perhatikan deh, ya. Kira-kira H2O lebih lemah atau lebih kuat dibandingkan HCl deh? Ini sama-sama ikatan kovalen kan? Halo? H2O. Oke. Artinya kan mudah nggak lepasnya OH- dan H+ dibandingkan dengan H+ dengan Cl negatif? Yang mana lebih kuat? HCl maksudnya mudah terionisasi atau H2O? HCl ya, Pak? HCl lebih mudah. lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah, artinya lebih kuat. Nah, perhatikan di sini. Oke. Jadi H2O produknya kan lebih lemah, benar nggak? Dibandingkan dengan HCl. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini? Reaksinya berjalan ke kanan atau tidak? Reaksinya terjadi ke kanan atau tidak? Ayo, tadi sudah disinggung kan? Terjadi, Pak. Terjadi. Jadi, perhatikan sekarang ciri-ciri suatu reaksi bisa terjadi atau tidak. Pertama, bisa saja menghasilkan padatan atau endapan. Kedua, bisa saja menghasilkan gas. Oke. Dan yang ketiga, bisa saja menghasilkan zat yang lebih lemah. Oke, bisa ngikutin deh ya. Oke, zat yang lebih lemah. Nah, contohnya tadi HCl dengan H2O. Oke. Nah, ini adalah kaitannya dengan reaksi netnya. Oke, nah ini adalah reaksi ionnya dulu. Nah, ini adalah reaksi netnya. Jadi reaksi yang memang benar-benar bereaksi. Oke, di dalam satu reaksi kimia. Sedangkan ion lainnya seperti Na+, Cl negatif, dia masih tetap berada dalam bentuk ion. Oke, dia masih tetap berada dalam bentuk ion, dalam air. Oke, dalam air. Makanya dia tidak ikut bereaksi. Karena tidak ikut bereaksi, namanya ion apa deh? Spektator. Spektator. Oke, ya. Jadi sudah menguasai sekarang. Oke, sekarang kaitannya dengan tadi reaksi netralisasi. Kalau netralisasi jadi jelas kaitan asam dan basa. Jadi H+ dengan OH- biasanya menghasilkan air.
Oke, sekarang kaitannya dengan reaksi oksidasi reduksi, yaitu kaitannya dengan reaksi pertukaran atau transfer elektron, oke, dari suatu zat ke zat yang lainnya, kira-kira seperti itu. Contoh diberikan di sini adalah padatan Mg, karena padatan Mg ini kan bentuk kristal yang namanya padatan, dengan gas oksigen, oke, sehingga menghasilkan nanti MgO. Jadi padatan dalam bentuk kristal, kelihatan ini padatnya kristal ya, ada segi 4 sama sisi apa ini ya. Oke. Kemudian ada oksigen dalam bentuk gas bebas bergerak di sini, bereaksi menghasilkan MgO, oke, magnesium oksida. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mg mengalami Mg+2 dan menghasilkan 4 elektron. Sesuai dengan reaksi oksidasi reduksi, termasuk reaksi apa ini, Dek? Oksidasi. Reaksi oksidasi. Apa itu ciri-ciri suatu reaksi oksidasi? Biloxnya naik. Biloknya naik. Apa itu saja? Jadi ion, Pak. Ya, kan bilang oksidasi naik. Apalagi? Melepaskan elektron. Melepaskan elektron. Oke, melepaskan elektron. Jadi terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau pelepasan elektron. Oke, atau nanti akan berkaitan dengan bereaksinya dengan oksigen. Nanti kita lihat ya. Oke, contoh. Nah, ini reaksi setengah reaksi oksidasi, jadi pelepasan elektron. Sedangkan kebalikannya, jadi O2 menangkap elektron, sehingga menghasilkan 2O2 minus, oke, artinya penangkapan elektron, artinya pengurangan bilangan oksidasi. Nah, ini dikenal sebagai reaksi reduksi. Oke, saya kira nggak masalah ya. Oke, setelah itu baru reaksi netnya. Oke, artinya reaksi netnya ya jelas elektronnya bisa dihapus-hapus, sudah sama kiri dan kanan. Oke, jadi hapus nanti. Nah, seperti ini. Nah, MgO itu biasanya dalam bentuk padatan biasanya. Oke, nah perhatikan ini adalah reaksinya. Oke, nah reaksi totalnya ini dikenal sebagai reaksi oksidasi reduksi. Nah, ini yang paling sederhana ya. Oke. Yang paling sederhana, saya kira semua dapat di SMA. Kita lanjut deh ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Di yang slide sebelumnya saya masih ragu, Pak. Yang mana slide sebelumnya? Oke, kita lihat dulu. Yang mana? Yang itu tadi yang iya, Pak. Berarti dalam hal ini H2O itu lebih lemah daripada HCl itu dalam hal apa ya, Pak? Ikatan. Terionisasi. Coba, kalau HCl, dia terionisasi sempurna kan ya? Atau derajat ionisasinya menuju 1. Kalau H2O, menghasilkan H+ dengan OH- itu sangat-sangat kecil deh. Misalkan 1 liter H2O, dia terionisasi hanya 10⁻⁷ molar. Mol maksudnya. Dalam 1 liter H2O, dia terionisasi hanya 10⁻⁷ mol. Kecil sekali kan? Berarti sisanya kan banyak sekali deh. Benar nggak? Iya, Pak. Berarti dapat disimpulkan bahwa kalau yang derajat ionisasinya lebih besar itu ikatannya lebih kuat gitu ya, Pak? Kalau derajat ionisasinya lebih kecil dong, Dek. Derajat ionisasinya lebih kecil, ya jelas ikatannya lebih kuat. Bagaimana? Oh ya, Benar makasih, nggak? Pak. Benar ya? Kalau mudah terionisasi, berarti ikatan H+, kation dengan anionnya, berarti kan? Kalau mudah terionisasi, berarti kan ikatan antara kation dan anionnya itu kan dalam pelarut ya, dalam air, berarti kan mudah lepas, benar nggak? Oke, bisa ngikutin?
Makanya dikenal sebagai elektrolit lemah air. Sedangkan HCl termasuk elektrolit kuat. Jadi, saya ulang sekali lagi, salah satu suatu reaksi dapat terjadi atau tidak, produknya harus lebih lemah dibandingkan dengan pereaksi. Bisa ngikutin, Dek? Pak, saya masih bingung, Pak. Itu bukannya, kalau gitu bukannya H2O lebih kuat daripada HCl, Pak? Lebih kuat apanya? Kekuatan ikatannya, iya. Oh, iya. Oke, baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan bingung ya. Oke, H2O termasuk elektrolit lemah karena dia terionisasinya sangat-sangat kecil. Sedangkan HCl termasuk elektrolit kuat. Oke. Nah, salah satu produk suatu reaksi bisa terjadi adalah bila menghasilkan elektrolit lebih lemah dibandingkan dengan pereaksi. Kira-kira seperti itu barangkali ya. Oke. Oke, contohnya kan di sini kan ya HCl, NaOH, maka elektrolitnya yang dihasilkan H2O ini kan lebih lemah dibandingkan dengan yang lain-lainnya kan ya. Sedangkan NaCl kita tahu kan ya dia kan nggak akan bereaksi dalam air kan ya. Oke, bisa ngikutin deh. Bisa, Pak. Pokoknya Makasih, Pak. suatu reaksi bisa terjadi kalau salah satu dari 3 itu terpenuhi, kira-kira seperti itu. Kita lihat latihannya ya. Oke, ini sudah. Oke, saya kira sudah. Nah, sekarang apa ini? Nah, ini kaitannya dengan reaksi antara seng dengan CuSO4. Nah, seng dengan seng dengan CuSO4, apakah reaksi itu bisa terjadi atau tidak, Dek? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan potensial reduksi. Pernah dengar dia potensial reduksi? Nanti kita bahas khusus mengenai elektrokimia ya. Yang jelas semakin mudah dia mengalami oksidasi, pasti potensial reduksinya semakin besar ya, benar nggak? Iya, Pak. Semakin negatif maksudnya. Oke. Maksudnya besarnya semakin negatif. Contoh misalkan, oke, nanti kita lihat ke dalam sel elektrokimia ya. Oke, biar nggak bingung nanti. Yang penting, nah seperti ini. Nah ini, oke. Set N padat dengan ini. Kira-kira reaksinya bisa terjadi ke kanan atau bagaimana, Dek? Ayo. Bisa reaksi berlangsung atau tidak? Berlangsung, Pak. Berlangsung. Alasannya kenapa? Ada hasil solidnya. Solidnya, ini sama-sama solid. Sebelah kiri juga ada solid, sebelah kanan juga ada solid. Itu sama-sama solid ya. Bagaimana tahunya? Nah, ini tadi sudah disinggung kan ya. Harus kita mengetahui potensial reduksi standarnya. Artinya apa? Set N lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan dengan tembaga. Benar nggak? Sedangkan tembaga lebih mudah mengalami reduksi. Nah, itu perhatikan. Potensial reduksi ada dikenal sebagai deret volta. Pernah dengar deret volta? Nah, hidrogen ada di tengah kan ya? Sebelah makin ke kiri, di mana makin negatif dia. Makin besar negatifnya, artinya makin mudah mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan makin ke kanan dari hidrogen, dia akan mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, sekarang Cu itu ada di sebelah mana hidrogen, Dek? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Artinya sebelah kanan bagaimana? Lebih mudah reduksi.
Oke, itu maksudnya ya. Oke, itu salah satu ya. Itu penyebabnya kenapa reaksi ini bisa terjadi karena kita tahu di sebelah kiri ada padatan, sebelah kanan ada padatan. Kan nggak mungkin kita melihat dari padatan saja kan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita lihat potensial reduksi. Baik, tapi nanti khusus mengenai elektrokimia. Oke, nah ini berarti mudah mengalami oksidasi, sedangkan Cu mudah mengalami reaksi reduksi. Oke. Nah, ini perhatikan ini, zat N mengalami reaksi oksidasi. Berarti dia akan mereduksi daripada Cu. Oke, maka dikenal sebagai reagen pereduksi. Oke, pokoknya konsep apa namanya ini bukan nama ya, penamaan. Kalau zat N dalam reaksi mengalami oksidasi, maka zat N itu sendiri dikenal sebagai reagen pereduksi. Oke, kenapa? Karena dia mereduksi Cu+2 menjadi Cu. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti. Sedangkan Cu di sini akan tereduksi menghasilkan Cu. Berarti Cu+2 sebagai apa, Dek? Nah, sebagai reagen pengoksidasi. Dianya sendiri mengalami reaksi reduksi. Oke, bisa ngikutin, Dek? Suatu zat yang mengalami reaksi reduksi, maka dikenal sebagai reagen pengoksidasi. Oke, karena dianya sendiri mengalami reaksi reduksi. Sebaliknya, zat N, karena dia mereduksi zat lainnya, maka dikenal sebagai reagen atau reagen pengreduksi atau reduktor. Oke, dia sendiri mengalami reaksi oksidasi. Oke, bisa ngikutin deh ya nama-nama pemberian nama lah ya. Oke, nah ini kawat tembaga bereaksi dengan silver nitrat. Oke, membentuk apa ini? Membentuk silver. Oke, bagaimana reagen pengoksidasinya dalam reaksi yang mana sebagai reagen pengoksidasi, Dek? Ag. Ag? Oke, coba kita lihat. Jadi kalau dilihat, perhatikan ini Cu menjadi Cu+2, ini kan pasti kalau ada seperti ini pasti ada reaksi, berarti dianggap reaksinya terjadi ya. Oke, jelas. Kawat tembaga bereaksi dengan silver nitrat. Artinya apa? Berarti reaksinya dapat terjadi. Oke, Cu mengalami reaksi oksidasi, maka dia dikenal sebagai reagen reduktor atau reagen pengreduksi. Oke, sedangkan Ag+, nah di sini Ag+, dia bisa berubah menjadi Ag, maka dia mengalami reaksi reduksi. Maka Ag+ itulah sebagai reagen pengoksidasi atau oksidator. Oke. Nah, perhatikan kenapa reaksi ini bisa terjadi? Jelas kaitannya dengan apa tadi? Potensial reduksi standar. Oke. Kalau tidak hafal memang harus ya harus mengecek deret Volta kan kira-kira seperti itu ya. Oke, deret Volta. Kalau kita perhatikan di sini Ag cenderung lebih mudah mengalami reaksi reduksi dibandingkan dengan Cu. Oke, berarti Ag itu ada di sebelah kanan Cu, benar nggak ya, Dek? Jadi Ag ada di sebelah kanan Cu. Makanya Ag itu mudah mengalami reduksi. Oke. Nah, ini saya kira tadi sudah. Oke, reagen pengoksid. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini juga semua sudah di SMA bilangan oksidasi sekarang. Oke. Bilangan oksidasi, saya kira masih waktunya ya. Oke, masih. Kira-kira 20 menitan. Oke, bilangan oksidasi. Jadi muatan daripada atom ya atau molekul, kira-kira atau molekul ionik jika elektronnya dilepas, kan kira-kira itu ya. Oke. Jadi bisa saja atom, bisa juga suatu molekul dan sebagainya ya bila nanti salah satu elektronnya bisa saja dilepas. Oke. Nah, perhatikan di sini kaitannya bilangan oksidasi.
Unsur-unsur bebas, nah ini harus sudah dikuasai di luar kepala deh ya, maksudnya bukan luar kepala, maksudnya udah hafal gitu ya. Unsur-unsur bebas artinya berada dalam keadaan standar bebas, tidak bergabung dengan unsur lain, oke, tidak berikatan dengan unsur lain, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Oke, contohnya perhatikan ini. Natrium, berilium, kalium dalam keadaan standar ya, Pb, hidrogen dalam keadaan standar H2, oksigen dalam keadaan standar O2, fosfor dalam keadaan standar adalah 4, P4, oke, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Oke, itu yang pertama deh. Jadi unsur-unsur bebas, artinya unsur yang tidak berikatan dalam keadaan standar. Oke, bilangan oksidasinya 0. Oke, yang kedua, ion monoatomik. Oke, namanya ion monoatomik dari ion, pasti muatannya sesuai dengan muatan ionnya. Jadi bilangan oksidasinya akan sama dengan muatan ionnya. Contoh, nah perhatikan di sini. Oke. Ion monoatomik contohnya Li+, maka Li bilangan oksidasinya +1. Besi +3 ionnya pasti memiliki bilangan oksidasi +3. Oksigen -2 berarti bilangan oksidasinya -2. Oke, bisa ngikutin deh sampai nomor 2 dulu? Iya, Pak. Oke. Bisa. Kita lanjut ya. Nah, ini kan untuk mengingat kembali di SMA ya. Berikutnya, khusus untuk oksigen, nah ini penting, bilangan oksidasinya umumnya -2, kecuali peroksida, berarti -1, ada juga super peroksida, -0,5. Itu senyawa-senyawa perkecualian ya, yang -1 dan -0,5. Saya ulang sekali lagi, bilangan oksidasi oksigen umumnya -2, contohnya H2O, SO2, H2SO4, itu semua bilangan oksidasi daripada O adalah -2. Kecuali peroksida, berarti -1, yaitu H2O2. Kemudian super peroksida, -0,5, contohnya adalah yaitu natrium O2, NaO2. Oke, berarti kan setengah ya. Walaupun senyawa itu tidak stabil, perhatikan. Tapi senyawanya ada. Oke. Jadi umumnya -2, kecuali peroksida dan super peroksida. Oke. Nomor 4. Bilangan oksidasi hidrogen umumnya +1, kecuali senyawa-senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Ada senyawa hidrogen dengan logam yang sangat elektropositif. Contohnya apa? Ada 3. Litium hidrida. Oke. Natrium hidrida dan kalsium hidrida, hanya ada 3. Oke, jadi atom hidrogen umumnya +1, kecuali atom hidrogen itu berikatan dengan logam yang sangat elektropositif. Contohnya Li+, Na+, dan Ca+2, hanya ada 3 sampai saat ini, oke, yaitu litium hidrida, natrium hidrida, dan kalsium hidrida, CaH2, oke, di mana bilangan oksidasi H hidrogennya adalah -1. Bisa ngikutin sampai nomor 4 deh? Bisa, Pak. Bisa, oke. Kita lanjut ya. Oke, grup 1A, yaitu alkali berarti +1, alkali tanah berarti +2,
dan fluorin selalu -1. Nah, ini penting. Golongan 1A yaitu alkali berarti positif 1. Golongan 2A atau alkali tanah yaitu +2, dan fluorin yaitu fluor itu adalah -1. Itu selalu itu, nggak mungkin yang lain. Oke. Yang 5. Yang 6. Jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam suatu molekul, oke, atau ion kira-kira akan sama dengan muatan molekul itu sendiri atau ion itu sendiri. Oke, contohnya, nah ini contohnya apa? Misalkan HSO4-1. HSO4-1. Berarti bilangan oksidasi totalnya berapa? HSO4-1. Berapa bilangan oksidasi totalnya? -1. -1. Hidrogennya berapa? 1 +1. +1. S-nya berapa? Yuk, cepat. +6. +6. Oksigennya berapa? -2. -2. Kan tahu gampang kan ya? Oke. Contoh misalkan NO3-1. NO3-1. Jadi ion nitrat. Berapa bilangan oksidasi total? -1. -1. Oke. Nitrogennya berapa? +5. +5. Oksigennya? -2. -2. Yang lain bisa ngikutin sampai nomor 6? Bisa, Pak. Bisa Pak. ya. Oke. Oke, sekarang yang ini tadi sudah kan ya? Yang oksigen itu. Yang oksigen umumnya bilangan oksidasinya adalah -2, kecuali peroksida -1 dan super peroksida adalah -0,5. Tadi sudah ini nomor 7 ya. Nah, sekarang ini contoh. Berapa bilangan oksidasi semua unsur dalam hidrogen, yaitu hidrogen karbonat -1? H-nya +1, O-nya -2, C-nya +4. Oke, totalnya berapa bilangan oksidasinya? -1. -1. Oke. Saya kelihatannya yang jawab ada itu aja, yang lain pada diam. Yang lainnya gimana? Paham, Pak. Ya, paham ya? Udah bisa semua ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kelihatannya yang jawab adik, yang cowok juga itu aja suaranya kedengarannya. Yang yang perempuan juga kelihatannya itu aja. Saya belum nggak lihat nama-nama adik, soalnya nanti kelihatan, nanti bisa panggil satu-satu nanti. Oke, jadi perhatikan HCO3-1 berarti oksigen selalu -2, hidrogen +1. Nah, dari sini kita bisa menghitung muatan atau bilangan oksidasi daripada karbon. Oke, dari 3 kali -2 +1 dari hidrogen plus tanda tanya, totalnya -1. Nah, dari sini tanda tanyanya adalah +4. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini adalah bilangan oksidasi seluruh unsur-unsur dalam suatu senyawa. Tadi sudah disinggung, kalau golongan 1 +1, golongan 2 adalah +2, nah golongan fluor adalah -1 selalu. Nah, yang lainnya bisa bervariasi. Contoh, klor misalkan, oke, bisa -1, bisa +1, bisa +3 sampai dengan +7 malah klor ya. Jadi paling banyak kalau kita perhatikan di sini. Begitu juga unsur-unsur transisi. Perhatikan ini, unsur-unsur transisi bilangan oksidasinya bisa lebih dari 1. Oke. Jadi nggak usah dihafal, dari persamaan molekul kita bisa tahu bilangan oksidasi masing-masing senyawa. Oke, nah kita langsung saja.
bilangan oksidasi unsur-unsur berikut. Oke. Siapa yang bisa jawab? Yang lain dong dulu. I-1 F plus 1 ya. Yang mana? Yang mana nih? Yang mana? IF7. IF7. I-nya berapa? I-nya plus 7. Oke. F-nya F-nya -1. -1. Totalnya? Totalnya 0 ya. 0. Oke, ya. Oke, yang lain? Yang CR bawahnya plus 6, Pak. CR? Yang mana? Yang K2 CR2O7. Oke. Totalnya berapa muatannya? 0, Pak. 0. Kemudian K-nya? K-nya plus 1 kali 2 jadi plus 2. Plus 1 sih. Oke. O-nya berapa? O-nya -2 kali Oke. 7. CR-nya berapa? 6, Pak. Oke. Cara menghitungnya seperti itu ya. Oke, yang umum dulu. Nah, dari sana kita baru tahu yang lainnya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, natrium iodida. Natrium adalah plus 1, oksigennya -2. Nah, dari sini kita bisa mencari iodidanya berapa. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi iodidanya bilangan oksidasinya plus 5. Begitu juga yang lain, perhatikan. Fluor -1, kemudian iodidanya kita bisa cari, oke, 7 kali -1 plus bilangan oksidasi iodida sama dengan 0, sehingga iodidanya adalah plus 7. Nah, sama juga K2 CR2O7, O2 -2, K-nya adalah plus 1, nah CR-nya kita bisa cari. Oke, jadi 7 kali -2 ditambah dengan 2 kali plus 1, perhatikan, ditambah dengan 2 kali bilangan oksidasi CR sama dengan totalnya 0. Nah, ini dari sini kita bisa mencari bilangan oksidasi CR, yaitu plus 6. Oke, saya kira nggak masalah semuanya. Ya, ini kan dasar-dasar. Nah, ini sekarang waktunya masih, Pak. Oke, masih 5 menit ya. Oke, reaksi kombinasi. Nah, ini beberapa reaksi oksidasi reaksi. Jadi oksidasi reduksi maksudnya. Oke. Nah, satunya adalah reaksi kombinasi. Contohnya adalah penggabungan. Nah, ini Al dengan 3Br2 menghasilkan AlBr3. Oke, nah ini adalah reaksi penggabungan dari molekul unsur kecil atau molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Itu namanya menggabung. Oke, dan bilangan oksidasinya Al 0, kemudian produknya itu berarti plus 3, Br-nya 0. Nah, sedangkan Br-nya di sini -1, perhatikan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan AlBr3, ya pasti Al-nya plus 3, Br-nya adalah -1. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, dalam reaksi reduksi oksidasi, biasanya sekaligus kedua reaksi itu terjadi secara bersamaan, baik oksidasi maupun reaksi reduksi, kira-kira situ ya, kira-kira nggak masalah. Kemudian sebaliknya, reaksi dekomposisi, itu kebalikannya tentunya ya. Oke. Nah, ini secara umum, oke, KClO3. Kalau ini dipanaskan, nanti kalau ada percobaan, kalau dipanaskan, nanti akan menghasilkan KCl, oke, dalam bentuk padatan, dan gas O2. Nanti gas O2 ini didesak, akan mendesak air. Nah, dari sini kita bisa menentukan nanti berapa volume air yang didesak. Dari volume air yang didesak kita bisa mencari yaitu berapa mol O2 yang diperoleh nanti kira-kira setelah dalam percobaan ya. Oke. Nah, ini yaitu pembakaran daripada KClO3 yaitu dalam percobaan. Ini dipanaskan, nanti akan menghasilkan KCl dan gas O2, kira-kira seperti itu. Oke, perhatikan bilangan oksidasinya. Oke, bilangan oksidasinya ya. Nah, perhatikan, kalau ada yang mengalami oksidasi, pasti akan ada yang mengalami reaksi reduksi. Contoh,
kalium plus 1, kalium plus 1. Oh, berarti tidak berubah ini ya. Oke. Cl plus 5 menjadi minus 1, berarti mengalami reaksi reduksi. Oke. Oksigen dari minus 2 menjadi 0, oh, berarti reaksi oksidasi. Oke. Jadi di dalam reaksi oksidasi itu biasanya terjadi secara bersamaan. Sama dengan Al Br2, ke Al dengan Br2 maksudnya ya. Oke, ada reaksi pembakaran. Nah, ini pembakaran contohnya, yaitu reaksi dengan oksigen menghasilkan SO2 misalkan. Oke, nah ini reaksi pembakaran secara umum. Oke, bilangan oksidasinya plus 4, oksigen minus 2 dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga sama tadi sudah dibahas tadi Mg dengan O2 akan menghasilkan MgO. Oke. Nah, ini tadi sudah dibahas. Jadi bagaimana terjadi perubahan bilangan oksidasi dalam satu reaksi oksidasi reduksi. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, ada reaksi penggeseran. Nah, pergeseran, pemindahan. Oke, contohnya, nah ini misalkan, kira-kira reaksi ini bisa terjadi nggak, Dek? Halo? Padatan bereaksi dengan H2O menghasilkan basa dan H2 berupa gas. Kira-kira reaksi terjadi nggak nih ke kanan? Jadi, Pak. Terjadi. Oke, itu salah satunya ya. Oke, jadi pergeseran hidrogen. Oke, nanti kita lihat kaitannya dengan terjadi atau tidaknya ya nanti. Oke, ini adalah bilangan oksidasinya. Saya kira sudah hafal semuanya. Oke, perhatikan SR adalah 0, di sini SR plus 2 berarti oksidasi. Kemudian kalau di sini hanya plus 1 menjadi 0 di sini, oh berarti dia mengalami reaksi reduksi. H di sini ya tetap ya tidak berubah ya. Oksigen di sini juga dengan di sini juga tidak berubah. Jadi yang berubah artinya SR dan hidrogen. Oke. Sama dengan ini juga sama. Oke, reaksi pergeseran. Nah, kalau ini juga kalau hanya begitu saja, saya juga tidak tahu apakah reaksi ini berjalan ke kanan atau tidak, karena kita harus tahu kaitannya dengan potensial reduksinya, yang mana kira-kira Mg lebih mudah mengalami oksidasi atau Ti yang lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Harus tahu itu, kalau nggak susah nanti ya. Oke, nanti kita bahas. Yang penting kan kaitannya dengan bilangan oksidasi sebelum dan reaksi itu harus sama. Ada yang melepas elektron, ada yang menangkap elektron sebanyak jumlah yang sama. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sama. Nah, ini kira-kira misalkan Cl dengan KBr, ini kan pertukaran. Oke. Nah, kira-kira yang mana lebih lebih kuat? Maksudnya kira-kira reaksinya terjadi ke kanan atau tidak? Oke, nanti kita lihat ya. Oke, ini displacement juga. Nanti kita lihat reaksinya. Oke, nah ini penting. Ya, nggak usah dihafal. Maaf, lihat. Oke, saya kira waktunya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan besok. Sekalian mungkin kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan besok ini ya. Kaitannya dengan ini, yaitu reaksi pergeseran juga. Oke, silakan deh kalau ada pertanyaan atau yang perlu disisihkan sebelum saya akhiri, sebelum ke urutan kereaktifan daripada suatu logam. Ya. Ini karena berkaitan dengan mudah tidaknya mengalami oksidasi atau reduksi yang berkaitan dengan reaksi dengan air ataukah asam ataukah air panas, air dingin dan seterusnya. Silakan deh sebelum ini barangkali ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan. Oke, kalau tidak ada, mohon besok ya kalau ada pertanyaan berkaitan dengan soal, silahkan bisa diskusikan besok ya, hari Jumat pukul 7 besok pagi.
Kalau ada teori juga silahkan juga. Oke, mungkin 1 jam pertama kita akan gunakan untuk diskusi atau tanya jawab atau responsi, kira-kira seperti itulah ya. Saya juga sudah memberikan beberapa latihan soal kan ya, barangkali itu bisa dikerjakan. Kalau ada problem kita bisa diskusikan ya. Oke, adik-adik tidak seperti di SMA. Jadi ditanyakan sudah dikerjain udah belum gitu. Nah, baru ngerjain. Enggak, kalau di sini sudah enggak seperti itu. Adik kalau mau nilainya bagus ya harus banyak latihan sendiri. Oke, kalau tidak ya nilainya nanti pas-pasan kan kira-kira itu ya. Oke, enggak seperti di SMA harus dicekokin sama ibu guru. Oke, bapak guru. Ya di sini tidak. Jadi adik harus reaktif sendiri. Bagaimana deh? Ada pertanyaan? Ada yang perlu diskusikan? Kira-kira masih waktunya ya beberapa menit lagi. Udah lewat sih. Pak, boleh tanya tentang ini Pak, rekaman Zoom ya Pak. Boleh Oke. Pak linknya Pak. Oh, rekaman Zoom-nya. Oke, nanti saya kirim yang mana ini semuanya? Iya, Pak. Boleh Pak semuanya Pak untuk mereview. Oke. Nanti saya kirim ya. Oke, tapi ya ininya agak besar sekali loh. Ya, nanti mudah-mudahan bisa ya. Oke, nanti sambil jalan lah ya. Mungkin kalau sempat sekarang atau besok mungkin saya kirim rekamannya ya. Kan kuliah dari pertama misalnya gitu ya. Kalau sebelumnya kuliah pakai MS Teams ya, memang di MS Teams langsung dia. Nah, kalau ini langsung ada di komputer. Nanti saya lihat ya. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu besok pagi ya. Jadi jam pertama mungkin kita bisa diskusi berkaitan dengan soal atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Oke, jam berikutnya mungkin kita kuliah lagi. Oke, karena bahannya memang cukup banyak. Oke, sekali lagi selamat sore semua, selamat istirahat, ya jaga kesehatan agar adik-adik juga tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya cukup kira-kira di sini ya. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.